Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Oke, kenalin, nama aku Fata. Aku dari Genbi Universitas Tidar tahun 2022. Mungkin nih teman-teman di rumah ada yang bertanya-tanya, ini ngapain sih? Ini acara apaan sih gitu ya? Oke, ini adalah acara talk show minat dan bakat yang diadakan oleh Divisi Mikat Genbi Universitas Tidar tahun 2022. Jadi nanti tuh kita di sini bakal ngobrol bareng, bakal sharing-sharing sama beberapa temen dari Genbi Untidar yang bakalan ngasih pengalaman mereka tentang minat bakat mereka. Oke, mesti kalian udah nungguin ya, siapa aja sih yang bakal aku ajak ngobrol di sini? Yang udah nggak sabar nih, bakal aku kasih tahu sekarang. Ya udah langsung aja. Silakan, ini dia teman-teman dari Genbi Untidar. Oke, sebelum ngobrol nih, alangkah lebih baiknya atau lebih afdolnya gitu kan, kita bakalan kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di depan ini. Soalnya kalau belum kenal tuh ngobrolnya nggak nyambung gitu ya. Oke, langsung aja dari kakak yang ada di tengah, yang cowok sendiri, yang ganteng sendiri. Silakan kak. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal, aku dari Aufar di Permana dari Divisi Soseling dari Genbi Universitas Tidar tahun 2022. Halo Kak Aufar. Oke, selanjutnya yang lebih dekat dengan saya, silakan Kak. Oke, salam kenal semuanya, aku Karisma. Aku dari Divisi Public Relation Genbi 2022. Halo Kak Karisma. Halo. Dan yang terakhir kakaknya yang paling jauh, silakan Kak. Oke, kenalin aku Anjani Cantika dari Divisi Minat Bakat Genbi Untidar. Halo Kak Anjani. Oke, teman-teman udah tahu semua ya. Jadi di sini tuh ada Kak Anjani, ada Kak Aufar, dan yang satu lagi ada Kak Karisma. Langsung aja ya, kita bakalan ngobrol nih bareng mereka, ngobrol yang seru banget sih kayaknya. Oke, langsung aja. Boleh dong Kak diceritain sama aku, sama teman-teman yang ada di rumah semuanya tentang minat dan bakat kalian. Awal mulanya tuh gimana sih gitu loh, bisa kayak terjun di minat bakat yang itu gitu. Langsung aja dari Kak Arisma, silakan. Oke, langsung aja ya. Jadi ini ngobrolin tentang minat ya? Iya. Oke, minat aku itu lebih ke public speaking dan lebih terkhususnya itu di Master of Ceremony. Dan awal mulanya itu fun fact dulu ya, aku dari TK sampai SMP itu sebenarnya orangnya pemalu banget. Kalau ngobrol di depan orang banyak itu langsung merinding, keringet dingin dan lain sebagainya. Dan kemarin itu waktu SMP aku dikasih kesempatan jadi OSIS dan ternyata dikasih kesempatan juga untuk jadi protokol. Waduh, keren banget nih mesti. Nah, di situ aku ngerasa kayak wah, keringet dingin banget ya, tapi ternyata aku dapat apresiasi yang cukup baik dari teman-teman semuanya. Terus aku langsung kayak wah, kayaknya aku kok ketagihan buat ngomong di depan mic gitu kan. Dan masuk di SMA langsung nih ya Kak Fata ya. Masuk di SMA aku masuk ke beberapa organisasi dan di situ juga aku dikasih banyak kesempatan juga untuk jadi Master of Ceremony, kemudian buat ngobrol di depan umum gitu. Jadi makin tambah minatnya makin juga. Penasaran. Nah, benar banget. Makin tertarik, makin betul penasaran. Betul sekali. Dan itu juga yang menuntun aku buat masuk di ilmu komunikasi. Oke, berarti Kak Karisma ini pertamanya tuh dari SMP ya, ikut OSIS, terus jadi protokol. Betul, terus habis sekali. itu tertarik gitu kan. Ternyata Kak Karisma ini sekarang juga kuliahnya di jurusan apa Kak? Ilmu komunikasi. Waduh, keren banget. Oke, selanjutnya kita bakalan ke Kak Anjani. Boleh diceritain dong Kak, minat dan bakat gimana sih awal mulanya bisa sampai sini gitu? Oke, mungkin kalau tadi Karisma itu MC ya, public speaking. Kalau aku itu khususnya itu di kesenian kalau aku. Jadi keseniannya apa? Yaitu seni tari. Oke, kalau awal mulanya aku bisa ikut di seni tari itu awalnya justru dari keluarga aku, dari mama papa aku, karena kebetulan aku tuh empat bersaudara dan aku anak bungsu, anak perempuan satu-satunya, yang dimana papa mama aku tuh pengen anak perempuan dari anak pertamanya. Jadi waktu pas punya anak
perempuan akhirnya mereka tuh semangat banget gitu buat ngikutin anaknya, ikut ini ikut itu. Aku sempet di modeling, aku sempet casting iklan, terus sampai akhirnya aku diikutin di sanggar tari. Nah, sebenarnya sama-sama Kak Karisma, aku dulu juga orangnya pendiam banget, maluan banget, sampai akhirnya ya udah mama aku tuh kayak maksa gitu loh, harus ikut ini, di mana sih yang cocok. Nah, akhirnya nemuin yang cocok dan masih sampai sekarang itu ada di seni tari gitu, Oke, Kak. menarik banget. Berarti tuh awalnya nih Kak Anjani itu bisa ke tari itu gara-gara keluarga ya? Iya benar. Ditarik sama keluarganya, diajarin, dimasukin kemana-mana, ke sanggar yang manapun dimasukin gitu, jadi tertarik, terus keluarlah minat dan bakat itu. Iya, Oke, benar. menarik ya. Oke, yang terakhir kayaknya yang tadi udah tegang banget. Ayo Kak Aufar, silahkan. Oke, mungkin aku akan meng-highlight juga pertama kan disclaimer ya, mungkin semua laki-laki kan pasti bisa melakukan olahraga ini ya. Tapi kan mungkin di sini karena aku diamanahkan teman-teman untuk menceritakan ya gimana awal menjadi bakat di sport ini. Yang pertama sih jelas orang tua aku juga kurang lebih nggak beda jauh sama Anjani, jadi membebaskan anaknya, membebaskan anak anak pertamanya ini untuk menggali minat bakatnya tuh di mana aja. Dan kebetulan dari SD, SMP dan SMA ini aku juga sempat di sekolah SSB juga, sekolah sepak bola itu juga, dan alhamdulillahnya nanti ada beberapa lah prestasi yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk menggali passionnya itu di mana. Mungkin itu sih kurang lebih dari gimana aku bisa sampai di posisi dan di posisi sekarang ini gitu loh Mbak Bata. Oke, berarti awalnya tetap dari keluarga juga ya? Iya bener, karena kan pasti keluarga kita di sini sepakat lah, keluarga itu yang bisa memotivasi kita secara personal, apalagi di rumah ataupun secara passion dalam diri kita. Iya, bener banget. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi nih buat kakak-kakak yang ada di depan ini. Prestasi di bakatnya tuh apa aja sih? Oke, Kak Alfa dulu. Oke, mungkin kalau secara prestasi mungkin lumayan lah, tapi belum terlalu banyak kayak teman-teman yang lain. Juga pernah dapet, kalau secara tingkat kabupaten aku pernah di tingkat runner up, tapi kalau di tingkat misalnya di tingkat turnamen-turnamen antar SMP, SMA itu juga ya sering lah juara 1, juara 2. Tapi yang paling aku bisa banggain dan itu kurang lebih bisa sangat motivasi aku yaitu di tingkat SMA aku pernah ada namanya Liga Kabupaten. Jadi Liga Kabupaten antar pelajar dan itu di sepak bola, dan itu alhamdulillah dapat runner up. Oh, oke. Gitu. Jadi sepak bola sama futsal itu beda ya Mas ya? Mungkin dari teman-teman tuh melihat ya, apalagi kan Mbak Fata ini kan dari sisi perempuan ya, dari point of view perempuannya. Kalau secara permainan mungkin sama, tapi hanya mungkin dari segi lapangannya berbeda, dari segi jumlah pemainnya. Tapi kalau secara permainan ataupun itu nggak jauh berbeda lah, jadi gitu. Berarti tetap sama-sama main yang ditendang-tendang tuh bola gitu kan? Jadi tetap pakai menggunakan kaki dan ya kurang lebih sama lah. Iya. Berarti bedanya tuh cuman yang di segi lapangannya, ukurannya gitu, sama jumlah pemainnya gitu. Bener. Oke, berarti kalau masih peraturannya tuh masih sama? Kalau peraturannya mungkin 1-2-nya itu berbeda, tapi kalau secara permainan, secara regulasi, secara universal itu kurang lebih sama. Oh, oke. Oke, selanjutnya Kak Anjani dong. Gimana sih prestasi di bakatnya tuh apa aja? Boleh share ke teman-teman? Oke, untuk prestasi, malu banget kalau ngomongin prestasi. Sebenarnya mungkin aku udah lupa ya, karena aku tuh nari dari kecil, banyaknya tuh dari SD. Aku aktif-aktifan nari, terus prestasi lagi baik-baik itu justru masih SD. Nah, SD, SMP, SMA, tapi alhamdulillah selama SD sampai sekarang, kalau secara garis besar alhamdulillah banget. Juara tingkat kota udah pernah, provinsi pernah, nasional pernah, dan alhamdulillah juga pernah sebagai salah satu perwakilan dari kota aku untuk menjadi salah satu penari di acara nasional gitu, kesenian nasional, internasional maksud aku. Jadi kita perwakilan dari
kotaku khususnya Cilegon, terus habis itu dipertemukan budaya-budayanya Indonesia sama negara-negara lain kayak gitu. Tapi selain itu mungkin yang aku rasa prestasi banget dari seni tari, yang aku ngerasa terima kasih banget aku udah ngedalamin tari ini, itu karena alhamdulillahnya di akademik. Jadi walaupun ini non akademik tapi tetap nyenggol ke akademik juga, karena dari tari ini alhamdulillah aku SMP, SMA sampai kuliah itu jalur masuknya selalu dipermudah gitu. Jadi kayak aku pernah yang ya udah aku nggak tes, cuma formalitas aku dapat karena sertifikat tari tok gitu loh, cuma karena tari. Terus di kuliah pun aku juga daftar jalurnya itu dari jalur prestasi non akademik juga, aku masukin sertifikat dan alhamdulillah semuanya dipermudah di akademiknya gitu karena tari. Oke, berarti kurang lebih sebagian besar tuh Kak Anjani dipengaruhi oleh tari ya. Iya benar. Kayak masuk SMA, masuk kuliah gitu, sertifikat tari ya. Iya. Oke, bagus banget loh. Berarti kayak sertifikatnya tuh udah tinggi banget gitu kan, udah banyak banget. Amin. Oke, lanjut ya. Sekarang ke Kak Karisma. Prestasi di bakatnya tuh apa aja sih Kak? Oke, tadi dengar cerita dari teman-teman Anjani sama Aufar itu keren gila banget ya, Iya. prestasinya nggak main-main gitu ya. Kalau ngomongin tentang MC ya, aku sebenarnya lebih ke pengalaman. Kalau prestasi jujur untuk SMA dulu aku nggak tahu kalau ada lomba-lomba tentang MC gitu ya, dan di SMA juga nggak ada kan yang namanya lomba MC perwakilan sekolah gitu. Kemudian di perkuliahan ini aku juga ternyata baru tahu kalau ternyata ada lomba MC gitu. Waduh. Dan terakhir aku ikut itu berhubungan dengan Genbi juga, Genbi Cup Korkom Semarang. Di situ aku jadi perwakilan dari Komsat Untidar, Ya. Genbi Untidar. Terus ya alhamdulillahnya dapat gitu ya, meskipun bukan juara 1, masih juara 2. Tapi ya itu, kalau kita bandingin sama Mbak Anjani dan Mas Aufar emang jauh, tapi kedepannya aku pengen menggali lagi. Iya, gitu. oke, baik. Berarti ini ya Kak Arisma tuh pertamanya nggak tahu nih kalau ada lomba MC kayak gitu, dan ternyata pas masuk kuliah tuh ada. Betul banget. Tapi Aduh. ya untuk pengalaman pasti harus cari kesempatan. Iya, bener dan banget. terus Biar cari biar pengalaman. lebih berpengalaman, biar lebih lihai dalam berbicara juga, iya nggak sih Kak? Oke, sekarang nih aku punya pertanyaan lagi buat kakak-kakak nih. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa capek, terus males, terus kayak lemes banget, lelah banget, kayak kenapa sih gini-gini terus gitu sama bakat-bakat kalian? Terus gimana sih cara kalian buat survive dari keadaan kayak gitu loh, keluar dari zona nyamannya tuh gimana gitu? Kak Arisma dulu, silahkan. Oke, kalau dari aku kalau capek nggak ada capeknya ya sebenarnya. Aduh, Justru keren malah banget nih. harus dicari terus. Kalau aku ada kesempatan, pengen banget buat ambil kesempatan itu pastinya. Kemudian ya itu nggak ada capeknya sih, harus Keren sih, cari-cari keren, terus. keren. Berarti nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Kalau ada lomba gas aja gitu ya Kak ya. Gas kalau ada kesempatan gitu. Oke, menarik sih. Oke, selanjutnya Kak Aufar dong. Silahkan Kak Aufar. Pernah nggak sih capek, terus lelah, kayak males, mager buat apaan sih futsal lagi, terus main bola lagi gitu-gitu terus gitu. Pernah nggak? Kalau itu justru malah nggak pernah ya, tapi mungkin yang bikin kita agak mungkin kayak hopeless atau apa tuh kayak lebih kayak kita kan pasti punya coach ya yang kayak jadi pelatih untuk kayak ayo kalian harus kayak gini, dan itu tuh dan pas jadi coachku tuh itu agak keras, dan apalagi tuh bahasanya agak mungkin dalam tanda kutip kasar, itu agak mungkin bisa membuat mental kalau orang yang belum biasa itu agak jadi hopeless, udahlah nggak usah latihan lagi. Tapi dengan kayak gitu, apalagi kita berawal dari passion ya, maksudnya kayak oh ya ini emang kayak jadi hobi, bukan yang kita karena terpaksa dan bisa ikut-ikutan doang, yang mungkin karena bahasa sekarang tuh FOMO ya, ikut-ikutan doang. Dan ya udah dengan motivasi seperti itu ya malah kita makin termotivasi untuk menunjukkan oh ya kita bisa loh, kita bisa menunjukkan bakat yang lebih gitu. Jadi kalau cara males ya enggak sih, karena baru dari passion itu juga Mbak Fata. Oke, jadi teman-teman kalau dari dua jawaban ini tuh mereka
kayak nggak ada malesnya, nggak ada capeknya gitu ya. Jadi sekarang coba deh kita tanyain sama yang terakhir nih, yang tadi tari, Kak Anjani silahkan. Ada nggak sih Kak Anjani ngerasa kayak capek, lelah, males gitu? Silahkan Kak Anjani. Oke, kalau dari aku pribadi ada, karena gini, aku kan ikut tari tadi aku bilang aku dari TK sampai sekarang udah kuliah, udah bertahun-tahun. Jadi pasti akan ada dong di masa aku bosen, aku capek. Tapi aku tuh punya prinsip bahwa kalau aku ngejalanin sesuatu, aku harus cinta dulu nih sama apa yang aku jalanin. Dan ya karena perjalanan yang panjang banget, udah jelas dong aku pasti cinta banget sama tari. Mungkin kayak aku sebucin-bucin aku gak pernah sebucin kalau aku sama tari kayak gitu. Jadi pernah gimana ya, orang kan kalau misalkan bosen atau capek, tapi kalau sama sesuatu yang dia cintain tuh pasti balik lagi gitu loh. Jadi pas waktu aku capek, pas aku lagi jenuh, bosen masa kayak gini-gini terus, aku pasti ya istirahat dulu. Gak apa-apa, istirahat tuh gak apa-apa, tapi jangan berhenti. Aku istirahat, aku cari hal baru, kayak ya ikut-ikut hal baru yang belum pernah aku ikutin selain tari. Nah setelah itu tuh nanti pasti baliknya lagi ke tari lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah kita nggak bisa lepas, nggak bisa pergi kayak gitu. Oke, berarti tuh capek tuh tetap ada, tapi nggak boleh berhenti gitu ya Kak. Bolehnya tuh tetap cuman harus istirahat aja, tapi kalau berhenti itu tetap nggak boleh. Soalnya kan itu minat bakat kita. Iya, yang sayang harus digali terus, sayang banget bener. Oke, ini teman-teman, sekarang aku punya pertanyaan terakhir ya buat kakak-kakaknya ini. Tapi ini aku bagi sih, pertanyaan khusus perempuan dan pertanyaan khusus laki-laki. Oke, sekarang pertanyaan khusus perempuan dulu buat Kak Anjani dan Kak Karisma. Ada nggak hal random yang kalian alami ketika tampil di panggung? Coba ceritain dulu dari Kak Anjani deh. Oke, pasti pernah dong. Aku pernah, tapi ini agak aib sih, lebih agak memalukan banget. Ini di balik layar, maksudnya bukan di balik layar sih. Di balik aku yang nari nih di depan orang. Aku pasti pernah dong orang lagi nggak fit, lagi sakit. Aku sering banget kalau misalkan lagi sering-seringnya nari pasti ada drop ya. Nah, terus pas aku drop banget, pilek nih, yang paling gak suka tuh pilek. Karena kalau panas segala macam gak ngaruh apa-apa, ya kan, gak kelihatan sama orang, yang penting senyum. Nah tapi kalau flu atau pilek kan agak bisa dikondisikan gitu kan. Jadi kayak aku pernah yang kayak nari itu tapi kayak gitu loh, kayak bentar. Aku contohin lagi ya. Tapi nggak sampai bersin di atas panggung kan? Bersin enggak, tapi netes, ngerti gak sih? Aduh. Gitu, jadi kayak harus terus. Ya aku ya kan namanya penonton nggak akan ada yang mau tahu lo lagi pilek, kamu lagi sakit gitu, nggak ada yang mau tahu dong. Ya gimana caranya kita siasatin itu nggak kelihatan sama penonton. Jadi kayak pas balik badan pasti kan adalah kayak kita nari adegan yang kita ke belakang. Disitulah waktunya aku seruput gitu. Jadi kayak nggak tahu mukanya kayak gimana, tapi dia itu paling nggak enak adalah nari kalau lagi pilek. Tapi bisa teratasi gitu ya kayak. Gitu. Oke, menarik banget loh kan. Jan itu kayak emang sih pilek tuh emang nggak bisa dicegah, nggak bisa di kayak gimana sih gitu loh. Misalnya kalau udah terlanjur pilek ya udah diobatin, tapi kan nggak langsung sembuh gitu ya. Oke, menarik banget sih. Oke, sekarang berlanjut aja ya ke Kak Arisma, silahkan. Hal random yang dialami ketika di panggung itu apa Kak? Hal random yang pernah dialami di panggung. Sebenarnya kalau nge-MC ya, itu hal randomnya itu lebih ke karena nervous ya. Iya. Gitu. Tapi kalau aku boleh nggak sih cerita setelah dari panggung gitu? Oke, nggak apa-apa, cerita aja. Ya. Biar teman-teman tuh juga tahu gitu loh. Siapa tahu barangkali ada yang minat bakatnya MC, terus kayak jaga-jaga dulu gitu. Oke, silakan Kak Arisma. Jadi sebenarnya dulu kemarin itu pernah ada acara di desa. Kemudian di situ aku jadi MC-nya, dan di situ ada hiburannya itu kan biasa lah ya di desa itu hiburannya biasanya kan kalau nggak dangdut atau rebanaan gitu kan. Bener banget. Nah di sini tuh hiburannya itu rebanaan. Waktu aku nge-MC, oke, udah selesai, rebanaannya juga udah selesai. Tiba-tiba ada chat masuk, nomornya nggak aku tahu kan, nggak di save gitu kan. Ternyata itu ada tawaran dari yang punya rebananya itu, katanya Mbak Karisma bisa nggak besok latihan di sini buat jadi vokal rebana? Aduh, kok bisa? Bentar. Ini menarik banget loh teman-teman. Jadi
awalnya nge-MC tapi tiba-tiba jadi vokal rebana. Katanya gini, Gimana nih? alasannya gini, katanya dari tadi MC itu suaranya itu kayaknya masuk gitu, katanya bisa merdu gitu katanya. Iya. Padahal aku kalau disuruh nyanyi Bintang Kecil aja sebenarnya kalau di depan umum nggak mau ya, karena nggak ada nadanya gitu, apalagi buat rebanaan sholawatan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya sungsang sari gitu ya Mbak ya. Oke. Berarti kalau Kak Arisma sendiri tuh hal randomnya jadi MC tiba-tiba jadi vokal. Tapi itu tawarannya diambil nggak Mbak? Enggak dong, Oh, nggak iya, ada iya, nada iya. nanti. Oke. Selanjutnya buat mas-masnya sendiri ini yang sendirian di tengah yang dari tadi kayak kaku, kayak tegang. Kita tanyain aja. Ayo. Kalau dari Mas Aufar sendiri nih, ada nggak hal kocak atau lucu ketika main bola? Boleh dong sharing sama teman-teman. Kalau hal kocak mungkin pasti ada ya, tapi 1-2 momen nggak tahu yang seperti apa ya. Mungkin ya karena kan kita kan main kadang kalau di sepak bola ya Mbak Fatah, itu kan kadang kan lapangannya agak basah ya, kalau habis basah kan rumput licin. Ya mungkin ya itu kepleset sekali 2 kali itu pasti pernah lah, dan ya itu bukan apa ya, bukan jadi hal yang memalukan sih, kayak wajar. Iya, Oh, stay cool. iya karena kan prinsipku kan stay cool banget gitu loh. Jadi ya mungkin hal itulah, tapi kalau momen-momen lainnya aku lupa yang mungkin jadi aib atau kocak tuh seperti apa gitu. Tapi Mas Aufar pernah tuh jatuh tuh Pernah sih, enggak itu. berkali-kali. Iya, bukan Waduh. Tapi kalau kayak gitu tuh ada yang nolongin apa berdiri sendiri sih Mas diri biasanya? sendiri. Kita kan kalau jadi laki-laki ya harus kuat kan, harus punya maco prinsip gitu ya. Iya, jadi Oke. kayak kita pantang lah untuk ditolongin gitu. Kecuali Aduh. emang udah nggak bisa banget gitu, kecuali Oh, kayak iya, keseleo iya. atau sampai kerapnya nggak bisa jalan tuh baru. Kalau emang masih bisa bangun, kita bangun sendiri. Oke. Lucu sih, lucu-lucu semua sih. Tapi kayak yang kurang lucu tuh yang di Mas Aufar sih, kayak kan cuma jatuh ya Mas ya? Lebih ke sakit. Iya. Iya, mungkin malunya ya. Oh malunya. malu kan. Iya Jadi- bener sih. Jadi aibnya di situ. Iya. Oke, abis ini kita bakal ada segmen yang seru-seru banget. Mesti teman-teman di rumah udah pada penasaran. Teman-teman yang ada di depan juga udah penasaran. Oke, langsung aja nih segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu games. Oke, jadi kita di sini bakalan main games, tapi sebelum itu aku punya sesuatu buat kalian nih. Oke, aku jelasin dulu ya rulesnya. Nanti aku bakal bacain beberapa pertanyaan, tapi satu persatu sih. Nah, terus nanti kalian bisa angkat ini sesuai kalian pernah nggak. Kalau pernah berarti ini yang checklist. Kalau nggak pernah berarti kalian yang X. Oke, paham? Oke, kita bagi dulu ya. Thank you. Tolong dong Mas Aufar. Nah, Oh iya. Egois ya. betul. Oke, nanti kalian angkat dalam hitungan ketiga. Nanti kan aku bacain soal, terus 1, 2, 3 baru kalian angkat. Oke? Langsung aja, karena teman-teman mesti udah gak sabar kan. Ya langsung aja ke pertanyaan pertama. Pernah gak pernah pengen jadi orang lain karena keahliannya? 1, 2, 3. Aduh, pernah semua loh. Kenapa nih? Bisa dari Mas Aufar dong. Kenapa nih Mas Aufar? Mungkin ini sih lebih kayak kita mau mengupgrade diri. Kita kan pasti masih banyak ya, setiap manusia individu tuh banyak kekurangan, tapi kita pengen kayak dia karena oh dia kok bisa keren kayak gitu ya. Kita pengen dia nambahin aja sih apa yang gak ada di diri kita. Pengen gitu. jadi siapa sih? Pengen jadi kayak Jeffrey Nicole lah. Aduh, berat. Aduh, Jadi kan, berat banget loh. apalagi Gila. Waduh, aku juga suka dong. iya kan Gila, kayak keren gila. kan. Keren Jadi sih, itu sih yang keren. aku pengen sampai sekarang sih, yang belum kesampaian. Susah sih. Oke, Mbak Anjani pengen jadi siapa nih Kak Anjani nih? Aduh, kalau pengen jadi siapa? Nggak tahu karena banyak. Kayak banyak banget sekarang orang-orang keren. Maksudnya nggak harus artis deh, kayak mahasiswa sekarang tuh bener-bener berprestasi, berpendidikan, keren-keren ya. Udah mau jadi kayak gitu. Oke, berarti pengen jadi keren. Iya. Oke, Kak Karisma dong pengen jadi siapa nih? Sebenarnya aku sama kayak Anjani, jadi nggak yang aku pengen jadi si A gitu. Pokoknya siapa aja yang ternyata dia wah gila public speakingnya keren banget. Wah gila dia
saking sibuknya tapi kok masih bisa sidang cepet gitu. Aduh, udah nih pembahasan yang cukup berat ya, udah sih. Iya dong, kasih cuaksnya dong Kak. Aduh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, pernah nggak pernah sih kalian skip proker Genbi? Ayo, 1. Ya belum, ya udah ketahuan, ya udah gak apa-apa. Kenapa kalian skip? Yang terlalu semangat. Oke. Oke, karena kenapa kalau udah Genbi itu semangat banget aku. Semangat buat nggak pernah soalnya. Semangat buat skip maksudnya. Oke, boleh. Apa ya? Lebih ke malas sih. Jujur. Astagfirullahaladzim. Ya kita kan di sini jujur ya. Di sini Iya, jujur dong. Oke, di sini kita jujur-jujuran Iya, aja kita ya kan guys ya. Talk show yang jujur dan Bener. tanpa gimmick ya. Jujur, Tanpa gimmick. malas sih kadang, dan apalagi sebenarnya kalau udah tidur dan apa sih ini acara gitu loh. Bukan malas, capek. Iya, Oh, mungkin capek. iya. Gila. Anjani temen Anjani keren banget loh. Bestian banget Iya. Udah membela. Jadi ternyata loh Kak Aufar sama Kak Anjani itu bestian guys. Oke. jadi nama aku masih terselamatkan lah di Komsat sama di Korkom lah ya. Oke, gara-gara Kak Anjani. Iya benar. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Pernah nggak pernah kalian ngelucu tapi garing? 1, 2, 3. Oh, pernah semua. Kenapa itu? Silahkan dari Kak Karisma dulu deh. Emang gak bakat aja ya jadi pelawak, jadi mungkin garing. Kurang lucu gitu ya. Iya, sering Oke. malah. Tapi pernah nggak abis itu diketawain? Diketawain karena garing ya sebenarnya. Oh iya, berarti bukan karena ngelucunya, tapi karena garingnya. Iya, bener. Iya, Iya, lumayan tetap sih. diapresiasi. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah dapet reward dari Genbi? 1, 2, 3. Pernah semua? Oke, kalau ini kan reward nih dari Kak Anjani dulu deh. Apa tuh? Nggak tahu sih sebenarnya. Ini reward gak ya? Aku lomba yang kemarin tuh hadiah kan? Oh iya. Udah pencapaian kan? Ya udah pernah. Karena juara lomba aja. Karena juara lomba. ya, Genbi. lomba tari Genbi Cup. Oke. Kak Arisma. Iya, bener Kak Arisma dong. Sekarang pernah kan berarti dapat reward dari Genbi itu apa? Sama kayak Anjani. Apa tuh? Kita satu ini ya, satu perlombaan, satu acara gitu, Genbi Cup Iya, gitu. iya. Kak Aufar dong. Yakin ya? Kok iya, aku gak yakin ya. Kak Aufar nih aku ulangin ya. Pernah nggak sih dapat reward dari Genbi? Oh Reward dari Genbi iya itu benar. Iya baru kemarin. apa itu? Iya. Apa? Iya itu salah satunya. Apa iya terus Genbi of sih? the Moon. Betul. Iya. Genbi Korkom sama Iya. Keren banget. Iya kan sebuah kayak definisi kita tuh rajin di bulan itu gitu loh. Oh ya, bener banget Kak Aufar ini nggak pernah salah ya guys ya. Walaupun cowok kan harusnya kan cewek yang nggak pernah salah. Oke, yang pertanyaan selanjutnya ini harus jujur ya, nggak boleh bohong sedikit pun. Pernah nggak pernah suka sama anak Genbi, Komsat maupun Korkom? 1, 2, 3. Dia mesti ini bohong nih. Alasannya kenapa tuh nggak bisa suka, nggak pernah suka gitu, kenapa tuh? Gak gini. Coba deh, kayak Genbi Komsat kita ini cuma 4 orang gitu loh. Kayak oh enggak dong, kita kan bestie kan? Iya bener kan dia bestie. Iya, Sama kayak aku bestie gak? iya. Waduh. Iya kasihan. Oke. Gitu kan. Gara-gara kasihan. Enggak, bukan kasihan sama kamu. Enggak. Jadi apa namanya ya, karena cuma sedikit ya aku berbagi aja ke teman-teman aku gitu loh. Kak Aufar sendiri kenapa tuh? Iya banyak loh ceweknya, masa gak ada yang dipilih? Enggak lah karena udah punya pacar jadi kita menjaga itu sih. Waduh, lebih ke keren. arah sana. Suka banget deh. Kak Arisma. Ya karena stoknya dikit juga ya sama. Enggak.
Ya, sama ya kita partneran aja semuanya gitu. Oke, Biar berarti profesional. rekan kerja aja Betul gitu ya ibaratnya. sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah salah manggil orang? 1, 2, 3. Pernah di mana itu? Di mana? Karisma. Oke. Aduh, aku lupa ya kronologinya gimana, tapi sering sih salah manggil Sering. orang. Malah kadang kemarin tuh pernah aku sampai ini bahunya Tepok. ditepok gitu, ternyata salah. Aduh, Kayak, parah sih. Anjir, malu. Udah parah banget sih kalau ini. Kenapa tuh biasanya kok bisa salah gitu loh? Ya mungkin dia kok jalannya di samping kita, ternyata teman kita ada di samping kiri. Iya gitu iya ya. bisa jadi. Iya, yang salah Iya, yang tetap salah dia. tuh Kenapa dia. jalannya di samping? Benar. Kak Aufar, kenapa tuh? Ini sebenarnya lebih ke pengakuan sih. Ini di akhir periode jujur demi Allah, saya dari 50 orang juga belum hafal semua. Jadi saat apalagi acara-acara kemarin ya Bina Desa gitu kayak itu siapa sih? Aku masih kadang kayak gitu dan ya udahlah karena ceweknya banyak kan. 46 dari 50. Iya. Dan semuanya itu Kayaknya iya, enggak sih. jadi kita kurang bonding mungkin. Oke, Kak Anjani dong. Kalau aku baru banget 2 hari lalu kayaknya. Aku pulang malam-malam udah capek banget habis acara. Terus ya gelap. Aku ke Indomaret beliin temen aku yang ngejemput aku, pokoknya ngejemput aku, terus aku beliin minum. Terus kayak ya aku pikir yang berdiri dia, terus kayak yang berdiri di depan tuh dia, aku keluar kayak ini. Terus habis itu aku nengok, kok dia gak nyaut-nyaut, dia beda, kok berubah temen aku. Yang salah temen aku soalnya Oh kayak iya, tiba-tiba bener. gak ada Tiba-tiba gitu. ngilang gitu kan. Oke. Gitu. Jadi pernah semua nih salah manggil orang tuh alasannya beda-beda karena entah itu tiba-tiba di sampingnya, tiba-tiba hilang kan mereka yang salah. Iya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Jadi besok lagi atau lain kesempatan kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman yang bisa hadir kayak kakak-kakaknya ini. Oke. Mungkin udah cukup ya gamesnya. Sekarang nih aku mau minta kakak-kakak ini yang di depan ini yang 3 buat ngasih motivasi, buat ngasih kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah, biar mereka tuh mau gali bakat mereka gitu loh. Silahkan dari Kak Aufar. Oke, mungkin buat kawan-kawan dan di rumah yang menyaksikan podcast ini ya, karena mungkin passion kita tuh berbeda-beda dan kalau bisa kita gali sebisa kita, apalagi kita masih muda ya, dan ya itu di luar akademik kita juga harus punya lah kemampuan non akademik ya, walaupun itu nggak sebanyak apa ya yang kita miliki gitu. Jadi ya selagi masih muda galilah passion kamu sampai kamu menemukan passion di dalam diri kamu. Cakep. Kak Anjani silahkan kata-kata dong motivasi buat teman-teman di rumah biar mereka tuh tergerak hatinya buat gali minat dan bakat mereka. Oke, ngelanjutin dari Aufar, kita masih muda. Tadi ngedengar Kak Aufar sama Kak Karisma keren-keren banget dan gak ada kata telat untuk jadi keren. Kalau kalian ngerasa, gue udah gak punya bakat nih, udah telat, tenang aja. Yang penting kalian punya minat yang pengen digali, digerus, itu pasti tetap bisa. Jadi yang gak ada kata telat untuk memulai gitu. Oke, yang terakhir Kak Harisma, motivasinya dong Kak. Oke, aku setuju banget dengan apa yang dikatakan sama Kak Aufar, sama Kak Anjani. Semuanya benar dan salah satu penyesalan dalam hidup aku itu melewati suatu kesempatan. Kita masih muda, ambil kesempatan yang ada, jangan takut untuk mengambil kesempatan itu. Oke, terima kasih buat kakak-kakaknya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang mau gali minat dan bakat kalian, nah kalian tuh gak boleh sampai telat. Kalau ada kesempatan langsung gas aja, gali minat bakat kalian, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya ngobrol kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ada salah aku dalam berucap, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang pasti share video ini ke teman-teman kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi energi.